tidaklah seorang hamba berjumpa kepada Allah dengan membawa dosa yang lebih besar setelah musyrik kepada Allah daripada dosanya seorang laki-laki wukuf di Arafah. Loh, wukuf kok dosa? Tunggu dulu, ada kelanjutannya. Ya, seorang laki-laki wukuf di Arafah, dia menyangka tidak diampunkan oleh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang sudah masuk ke dalam fardu haji, maka jangan rafath. Rafath ini berbicara yang berhubungan dengan syahwat. Dijaga ketika amal haji. Dan subhanallah, amal haji itu nggak lama kalinya, paling-paling cuma 4 hari, ya kan gitu ya. Hari Arafah tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, nafar awal selesai. Atau lebih sempurna nafar tsani di tanggal 13, berarti 5 hari. Ya kan ya, dijaga 5 hari tersebut. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha, jangan rafath, wala fusuk, jangan melakukan kefasikan. Ya mohon maaf Dr. Hasanul ya, kadang-kadang ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya yang masih muda-muda nih. Khususnya yang masih muda-muda. Kadang-kadang udah di depan Ka'bah, tawaf, masih mikir orang cantik, orang jelek. Udah depan Ka'bah, depan pintu Ka'bah, masih nengok, "Ih, Turki, bah." Gitu ya. Ya, udah depan Ka'bah masih mikir cewek cantik, cewek hitam, ya ini afat ini. Maka dibiasakan, mohon maaf ya jamaah haji, bukan sekedar Dr. Hasanul, udahlah jangan nilai orang lah, jangan nilai orang hitam biarin, orang cantik biarin. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang afat, penyakit, ya udah di dalam Masjidil Haram masih nengok-nengok. Maka dibiasakan mulai dari sekarang, ya. Ya, jadi jangan dibiasakan mulai dari sekarang tidak menilai orang, tidak menilai orang. Kadang-kadang itu tadi kita sampaikan, ya pastinya ketengok sih Pak ya, nggak mungkin pula kemudian nunduk aja terus nabrak tiang gitu orang, kan gitu kan ya pasti ketengok, tapi tidak membiasakan diri untuk nilai orang, kan gitu kan. Nah ini tadi kadang-kadang kemaksiatan yang kemudian berterusan, ya bohong, terus kemudian ya macam-macam lah. Fala rafatha wala fusuk. Yang lebih berat lagi yang ketiga, wala jidal, jangan bantah-bantahan. Mohon maaf Dr. Hasanul, kadang-kadang ya urusan sepele, hanya urusan catering kita bisa ribut sama orang. Hanya urusan makanannya, cateringnya kita jadi ribut sama orang, debat sama orang, kemudian bantah-bantahan sama orang. Kita dalam kondisi haji. Maka yakinilah ya di waktu yang sangat singkat tersebut bahwa semuanya tamu-tamu Allah mulia. Semuanya tamu-tamu Allah, ditakdir oleh Allah datang. Bukan urusan kita penilaian orang. Kita bukan jadi malaikat raqib atid ngurusin amalnya orang. Husnudzon sama orang, semuanya adalah hamba-hamba Allah yang ditakdir oleh Allah datang ke Ka'bah, datang ke Mekah untuk ya menunjukkan wafa bil ahad, menunaikan janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis bahwa ya Hajar Aswad adalah simbolisasi baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka oleh sebab itu di antara doanya ketika mendekati ke Hajar Aswad sambil kalau bisa cium, nggak bisa cium dari jauh, tangan melambai, Allahumma imanan bik wa wafaan bi ahdik wa tasdiqan bi kitabik. Ya. Allahumma imanan bik, ya Allah iman kepadamu, wa tasdiqan bi kitabik, membenarkan kepada kitabmu, wa wafaan bi ahdik, menunaikan janji setia kepadamu, wattibaan li sunnati nabiyyik sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di Arafah
yang disebutkan itu juga sebagai bentuk simbolisasi padang mahsyar, waktu yang paling mulia, waktu yang paling utama. Kita titip-titip doa, kita titip-titip doa. Anda sebelum masuk ke Arafah sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah maka bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa malakiyallaha abdun bidzambin ba'da syirki billah min ayyaqifar rajul bi Arafat fadhanna annahu la yughfarlah. Tidaklah seorang hamba berjumpa kepada Allah dengan membawa dosa yang lebih besar setelah musyrik kepada Allah daripada dosanya seorang laki-laki wukuf di Arafah. Loh, wukuf kok dosa? Tunggu dulu, ada kelanjutannya. Ya, seorang laki-laki wukuf di Arafah, dia menyangka tidak diampunkan oleh Allah. Maka husnudzon kepada Allah, yakin semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah. Nabi juga bersabda, ma ru'iya iblis asghar wala ahgar wala adhar wala aghyab min yaumi Arafah. Tidak nampak iblis lebih kecil, lebih hina, lebih keram, lebih marah, lebih jelek daripada hari Arafah, karena banyaknya Allah mengampunkan kepada seluruh hamba-hambanya. Maka kita semuanya titip doa kepada Ustadz Fakhri, kepada Dr. Hasanul, kepada semua calon-calon jamaah haji. Ya, doakan kita semuanya dan doakan semua muslimin muslimat. Mohon maaf tidak berlebihan kalau saya mengatakan yang berangkat ini adalah delegasi dari semua umat Islam seluruh Indonesia, dari jamaah Indonesia, delegasi. Ya, Anda adalah wakil-wakil dari seluruh masyarakat. Maka luaskan hati, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terkhusus juga pastinya ketika ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berkata ziarah ke makam Nabi. Saya berkata ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ke makam Nabi, tapi kita tidak menganggap kita ziarah ke kuburan, tapi kita ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man zarani maitan faka'annama zarani hayyan." Barang siapa yang ziarah kepadaku dalam keadaan aku wafat, sesungguhnya dia menziarahi aku dalam keadaan aku masih hidup. Maka insya Allah ya, kita titip salam takdim kepada Rasulullah, minta doa dari semuanya. Mudah-mudahan insya Allah berangkat, pulang, semuanya dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, digampangkan urusan, dan insya Allah pastinya ya ONH Plus dan lain sebagainya dengan travel yang Masya Allah sudah ma'ruf, ya tidak diragukan. Apalagi sekarang ini banyak macam-macam ya. Sekarang pun juga khawatir informasi video-video beredar, Masya Allah ya. Abang Jago lagi, Bang Jagonya lagi berkeliaran kemana-mana, digerebek di mana-mana ya. Tapi Insya Allah mudah-mudahan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara dohir, secara ikhtiarnya sudah ikhtiar maksimal dengan tasreh yang sah, yang resmi, dan insya Allah semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nyaman di dalam perjalanan. Itu yang penting, buat nyaman dalam perjalanan. Ini perjalanan ibadah, perjalanan ini beda. Mohon maaf Dr. Hasanul, Anda mungkin sering atau beberapa kali pergi ke Danau Toba sama kawan-kawan. Anda mungkin beberapa kali mungkin rekreasi kemana? Ke Malaysia, ke Jakarta sama beberapa kawan dokter dan lain sebagainya. Tapi ini nanti kawan-kawan haji Anda ini istimewa ini. Ya, itu sahabat-sahabat ibadah kepada Allah. Itu sahabat-sahabat menuju Baitullah. Buat mereka sahabat betul-betul dunia akhirat, insya Allah nyaman sama mereka, asyik sama mereka, sehingga kita ketika beribadah enak, nyaman. Kadang-kadang memang Pak, kalau ada kawan yang tidak nyaman, jadi nggak enak semuanya Pak. Jadi nggak enak semuanya. Karenanya dulu orang Arab mengatakan al-jar qoblad dar, ar-rafiq qoblad torik. Al-jar qoblad dar, sebelum beli rumah tengok tetangga dulu. Jangan mikirkan rumahnya murah. Betul rumah murah, tapi kalau kiri kanannya maling semua, habis rumah Anda. Ya kan ya?
Betul, umpamanya perumahan ini murah, tapi kiri kanannya rampok semua. Habis Anda, sebelum beli rumah pikirkan tetangga. Iya. Al-rafiq qabla torik. Sebelum perjalanan juga demikian. Perhatikan kawan. Sama siapa kawan? Mudah-mudahan insya Allah nanti Dr. Hasanul ada bareng juga sama saya haji insya Allah ya. Amin ya. Kalau umrah sudah pernah sama Dr. Hasanul, asyik sama Dr. Hasanul ya. Mudah-mudahan insya Allah ada kesempatan-kesempatan dalam perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala fi khair wa lutuf wa afiyah. Saling doa mendoakan, mohon maaf atas kelancangan dalam berbicara, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk memberikan tausiah atau mauidhah. Dr. Hasanul hanyalah kawan kita, sering hadir di majelis taklim sehingga kita biasa ngobrol-ngobrol di pengajian, di musola, di masjid, di majelis taklim. Cukup sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.